pembelajaran penting buat kamu peserta gelombang 2 UTBK 2022. Apa aja kira-kira pembelajarannya? Yuk langsung saja kita simak di video kali ini. Anyway, GP Media lagi buka paket tryout UTBK IPB. Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Nah, mulai dari 25.000 kalian bisa langsung daftar di sini. Kalau kamu mau ikut UTBK IPB, yuk belajar di GP Media. Semangat! Dadah! Sebelum aku kasih tahu informasinya, aku mau ngingetin lagi nih kalau GP Media lagi buka tryout. Nah, dari 15.000 aja kalian udah bisa dapetin fasilitas 3 kali tryout, dapat ebook, video pembahasan, prediksi kelolosan PTN, dan juga ada kelas online-nya loh. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Kali ini kita langsung mau bahas lagi nih seputar gelombang 2 UTBK 2022. Kemarin kita udah sempet upload juga nih ya teman-teman ya. Ternyata di gelombang pertama tuh banyak banget kejadian-kejadian yang bisa bikin kita makin overthinking. Mulai dari ada yang nggak jadi ikut UTBK karena sakit, ada yang terlambat, ada juga yang lupa berkas, sampai ada yang melakukan kecurangan-kecurangan lainnya. Sampai akhirnya mereka itu harus didiskualifikasi. Nah, kali ini kita bakal ambil pembelajaran penting atau bisa dibilang hal-hal apa aja sih yang perlu kita perhatikan, terutama untuk teman-teman peserta UTBK gelombang kedua. Karena kalau misalkan di gelombang 1 udah ada kejadian seperti ini, kita kan harapannya ya nggak terjadi lagi gitu kan di gelombang kedua. Dan mudah-mudahan juga teman-teman di gelombang kedua bisa lebih tenang hatinya gitu ya, bisa nggak semakin overthinking lagi setelah ada kejadian seperti ini. Nah, makanya yuk langsung aja kita bahas apa aja sih hal-hal yang perlu kita perhatikan ya sebagai bentuk pembelajaran dari peserta gelombang pertama UTBK 2022. Langsung aja yang pertama nih ya, siapkan fisik dan mental kalian untuk menghadapi UTBK. Ini bisa kita lihat dari pengalaman-pengalaman peserta UTBK gelombang pertama ya. Mereka kan banyak juga yang lumayan kaget karena bentuk soal yang beda, sistem UTBK yang ternyata beda dari tahun sebelumnya, terus juga ada beberapa kendala pada saat pengerjaan UTBK. Nah, ini penting banget ketika kita mentalnya nggak siap nih teman-teman ya untuk UTBK, itu pasti langsung down. Misalnya nih kemarin ada yang sempat mati lampu gitu ya, mati listrik. Ada juga yang mungkin sempat error di masalah soalnya gitu kan. Kalau kemarin ada yang sempat bilang ada yang tiba-tiba hurufnya jadi bercetak tebal, ada yang tiba-tiba kita susah untuk klik next ke soal berikutnya dan lain sebagainya lah ya. Nah, itu kalau misalkan kita nggak tenang, kita agak sedikit panik, itu bisa langsung ngeblank. Jadi sarannya nih teman-teman, siapkan mental kalian ya. Ini penting banget mental ya. Dan juga fisik. Kenapa? Karena fisik ini kalau misalkan teman-teman nanti sakit atau kurang fit pada saat UTBK di hari H, itu juga bisa mempengaruhi konsentrasi kalian dalam mengerjakan soal. Next, yang kedua, nah kalau tadi kita ngomongin tentang fisik dan mental, sebenarnya ini ada kaitannya juga ke sana ya, yaitu tentang manajemen waktu. Teman-teman mungkin udah memperhatikan ya, di kartu peserta itu ada yang namanya rundown ketika teman-teman mau UTBK. Dan di situ juga udah dikasih tahu gitu ya, yang pertama nih jam sekian kita harus ngapain gitu kan. Terus supaya kita nggak terlambat itu harusnya kita hadir berapa jam sebelumnya sih gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, nggak boleh sampai terlambat. Karena kemarin juga beberapa kasus ya, ada yang terlambat dan akhirnya nggak bisa ikutan UTBK. Itu sayang banget ya, padahal cuma karena terlambat doang. Dan terlambat ini juga sebenarnya ada batas toleransinya teman-teman. Kan kalau dari aturannya itu kita diharuskan 1 jam sebelum pelaksanaan UTBK ya, itu udah standby di lokasi UTBK-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat yang sesi pagi ya, misalnya jam 6.45, berarti kita harus hadir 1 jam sebelumnya ya 5.45 gitu kan. Atau yang kebagian sesi siang ketika dia mulainya jam 12.45 atau 12.30 ya, berarti kita harus hadir di sananya jam 11.30-an lah gitu ya, setengah 12. Kayak gitu teman-teman ya. Cuman memang
batas toleransi biasanya itu 30 menit. Tapi ini bisa beda di setiap PTN atau di lokasi UTBK. Jadi kalian jangan coba-coba untuk telat. Intinya gitu ya. Meskipun misalnya ada batas toleransi 30 menit, ya jangan dipas-pasin 30 menit. Misalnya nih ya, sesi pertama itu kan 6.45 ya, atau ya setengah 7 lah gitu ya. Terus karena ada batas toleransi 30 menit, jadi kalian datangnya jam 7. Padahal lebih baiknya kalian itu datangnya ya tetap di jam 6 itu tadi gitu ya, atau bahkan sebelum jam 6 gitu ya. Karena kan banyak hal yang perlu kalian persiapkan ya ketika datang ke lokasi UTBK. Mulai dari nyiapin berkasnya, ya kan? Nyiapin berkas, nyiapin mental, nyiapin fisik kalian. Karena kan kalau udah masuk ke ruang ujian tuh udah semua hal kita tinggalin gitu kan, udah harus fokus ke soal yang bakal nanti kita kerjakan. Jadi menurut aku kalau kalian udah telat nih ya, biasa kalau kita telat tuh suka rada jadi pikirannya jadi kalut deh, bener deh. Kalau misalnya kita udah datang telat, seolah-olah nggak ada persiapan ya kan, terus nanti akhirnya mikirnya macem-macem dan blank di akhir gitu ya. Jadi sekali lagi, manajemen waktu kalian harus bagus ya, harus dipersiapkan. Mungkin dari malamnya tuh udah tidur cepat, nggak usah begadang gitu kan. Terus udah nyiapin semua peralatan yang mau dibawa besok harinya. Jadi ketika nanti udah mau tes, udah mau ke UTBK tuh nggak ada lagi yang perlu kalian pikirkan gitu kan, jadi enak ya. Oke, next, berikutnya nih teman-teman, yang ketiga, jangan sampai lupa untuk membawa berkas UTBK. Berkas UTBK kan lumayan ya, ada beberapa hal ya. Yang pertama mulai dari kartu peserta UTBK, itu nggak boleh lupa banget ya. Kemarin ada kejadian yang sempet nggak bisa akses website LTMPT-nya untuk download kartu peserta karena dia sebelumnya lupa nih untuk download kartu peserta gitu ya. Jadi belum sama sekali dipersiapkan, apalagi di print belum gitu ya. Terus pas hari H nih beberapa jam mau UTBK, karena kan ini ada yang dapat sesi siang gitu ya, dia baru ngeprintnya itu ya di pagi-paginya itu loh. Nah dia agak panik karena nggak bisa ngakses websitenya. For your information juga nih ya, website LTMPT itu sering banget down, apalagi di masa-masa UTBK sekarang, karena mungkin untuk menghindari segala macam bentuk, mungkin kalau ada tindak kecurangan dan lain sebagainya gitu loh teman-teman. Jadi saran aku, kartu peserta ini udah harus kalian print dari jauh-jauh hari, oke? Dan yang kedua, selain kartu peserta juga kalian harus mempersiapkan surat dari sekolah, entah itu ijazah untuk yang gap year, atau surat keterangan kelas 12, atau surat keterangan lulus untuk yang angkatan 2022, oke? Dan jangan sampai lupa juga untuk format dan juga informasi yang diperlukan di dalam surat-surat tersebut, oke? Terus yang ketiga, jangan lupa kartu pengenal ya, tanda pengenal kalian bisa pakai KTP, bisa pakai kartu pelajar, SIM, ataupun pakai kartu keluarga ya. Bawa yang aslinya aja, tapi kalau kalian agak takut gitu misalnya bawa yang asli ya, bawa juga fotokopiannya boleh gitu ya. Tapi ini nggak akan dikumpulin kok teman-teman, jadi biasa teman-teman cuma dikasih lihat, dicek, nanti dibawa lagi pulang gitu ya untuk berkas-berkasnya. Dan yang terakhir itu surat keterangan sehat. Ini beda-beda juga ya aturan per lokasi UTBK. Ada yang dia hanya cukup surat keterangan sehat dari dokter, ada juga yang pakai surat swab ya, bisa antigen atau PCR. Ada juga yang sertifikat vaksin ya lengkap 1, 2, 3 gitu ya. Ada juga yang nggak perlu bawa itu, yang penting kita fit ketika dicek suhu di hari H. Pokoknya ini teman-teman harus cari tahu dulu ya sistem untuk pengawasannya di lokasi atau di pusat UTBK kalian itu seperti apa. Nah jadi ini berkas-berkas yang penting banget ya teman-teman ya. Jangan sampai ketinggalan. Kalau misalkan ketinggalan atau bermasalah, biasanya nanti ketika teman-teman mau ujian juga itu agak ditahan sama pengawasnya, karena nanti pasti ditanya, aduh ini kok berkasnya seperti ini gitu ya. Terus nanti bakal banyak pertanyaan juga. Karena kemarin ya waktu kita nih tim GP Media sempat ke beberapa lokasi ujian, ada beberapa peserta UTBK yang sempat kesulitan karena mereka berkasnya itu tidak sesuai dengan format atau tidak sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh LTMPT. Jadi agak tersendat gitu loh teman-teman ya ketika di akhir ujian juga. Jadi di awal mereka tersendat, terus bisa nih disuruh ikutan ya ujiannya. Tapi nanti setelah selesai ujian mereka dipanggil lagi biasanya untuk mengurusi berkas yang salah tadi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sayang banget kalau misalkan kalian hanya karena berkas yang kurang informasinya terus jadi nggak bisa lolos di UTBK, oke? Oke, next yang keempat yaitu kalian harus mempersiapkan kesehatan diri kalian. Nah ini juga sebenarnya tadi udah masuk sih ya di mempersiapkan fisik dan mental. Cuman aku mau highlight sedikit lagi tentang kesehatan karena kita masih ada di dalam pandemi COVID ya, meskipun kita udah bisa bebas masker, tapi tetap teman-teman
teman-teman harus memperhatikan prokes ya. Nah, protokol kesehatan ini juga setiap pusat UTBK ataupun lokasi UTBK lumayan ketat juga sebenarnya teman-teman pengawasannya ya. Jadi buat teman-teman nih ya yang merasa kurang fit badannya, coba sekarang kalian harus makan yang banyak, istirahat yang banyak ya, jangan begadang, jangan banyak pikiran supaya nanti ketika hari H itu badannya fit ya. Karena kan nanti masih ada pengecekan suhu nih teman-teman. Kalau misalkan suhu kalian di atas 37 ya, biasanya itu bakal disuruh tunggu dulu sampai suhunya itu turun. Dan nanti bakal ada pengecekan juga ya, apakah teman-teman bisa ikutan UTBK atau enggak. Dan ini juga kalau kemarin teman-teman mungkin pernah dengar berita di Malang ya, di Universitas Negeri Malang, itu mereka tidak bisa menerima izin apapun termasuk sakit. Jadi kalau misalkan teman-teman sakit nggak bisa dapat ujian susulan. Nah, ini juga untuk di beberapa pusat UTBK yang lain bisa jadi sama seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sakit, takutnya nih teman-teman nggak ada kelonggaran. Mungkin bisa nih dikasih susulan gitu ya, cuman kan kita harus lihat dulu berapa orang nih yang sakit ya kan, terus kira-kira memungkinkan enggak untuk diadakan susulan. Dan itu kan banyak pertimbangannya, daripada pertimbangan yang tidak pasti kayak begitu, mendingan kita mempersiapkan diri supaya sehat ya. Oke, pokoknya ya sehat-sehat lah, jangan sampai sakit ya. Kalau sakit kan kita juga yang rugi nanti ya. Oke. Yang terakhir ya, setelah tadi kita ngomongin beberapa pembelajaran, ini juga nggak kalah penting karena yang terakhir nih yang paling banyak terjadi di gelombang pertama, yaitu stop melakukan tindak kecurangan. Ini sebenarnya sih bukan sesuatu yang baru ya di negara kita terutama ya, karena mungkin faktornya ada banyak nih. Biasanya faktor yang paling besar adalah karena ketidakpercayaan diri ya. Biasanya teman-teman nih insecure gitu ya, kayak nggak pede lihat orang mungkin lebih siap dari kita, terus kitanya kayak ya males-malesan mungkin belajarnya, terus ya menghalalkan segala cara akhirnya bertindak curang. Nah, ini sayang banget nih teman-teman ya, karena kan UTBK atau SBMPTN ini salah satu seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang sangat fair, adil. Kalau misalkan tiba-tiba ada oknum-oknum yang seperti itu kan jadi kita ngerasanya bukan agak lagi sebenarnya ya, lumayan dirugikan ya. Apalagi mungkin teman-teman yang udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, terus tiba-tiba ada yang seperti ini kan nyesek juga gitu ya. Jadi stop lah ya, nggak usah ada tindak kecurangan lagi ya. Apalagi ini tindak kecurangannya itu lumayan ekstrim ya. Mulai dari ada yang informasinya salah ya, dia mendaftarnya tuh sebagai disabilitas tapi ternyata enggak ya, karena katanya didaftarkan teman-temannya. Ada juga yang foto soal kemudian disebar di media sosial ya. Ada juga yang dia pakai alat bantu ketika mau ujian di ruangan gitu ya, dan itu terhubung sama orang lain. Itu kan lumayan berani sih kalau bisa kita bilang gitu ya, berani banget. Karena kan kalau kita lihat pengawasan di UTBK ketat gitu ya, jadi kalau ada yang seperti ini tuh ya mungkin mereka sudah mempertimbangkan segala macam hal ya. Tapi ya apapun itu udah pasti hal yang sangat tidak dianjurkan ya teman-teman ya. Jadi udah nggak usah kepikiran lagi untuk bertindak hal-hal seperti itu. Percaya diri aja, pasrahin aja semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ke Tuhan yang Maha Esa. Karena kan kita juga udah berusaha semaksimal mungkin ya, udah ada upaya, udah ada effortnya, tinggal nanti kita menunggu hasilnya aja dari semua proses yang udah kita lewatin ya. Kalau hasilnya bagus karena upaya yang positif yang bagus juga, itu pasti nanti berkah. Tapi kalau nanti hasilnya bagus cuman caranya nggak bagus, itu pasti nggak berkah deh di akhir ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, intinya apapun nanti hasilnya, yang penting kita lakukan semuanya dengan hal-hal yang positif. Oke, so itu aja teman-teman ya pembelajaran yang bisa kita ambil dari peserta UTBK di gelombang pertama. Aku berharap teman-teman yang di gelombang kedua ini bisa lebih siap secara fisik dan juga mental, dan bisa lebih baik lagi untuk mengerjakan UTBK-nya, dan semoga juga dilancarkan dan diberikan hasil yang maksimal. So itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat, and see you in the next video.